Perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Perangkat daerah Aceh terdiri atas Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat DPA, DPBA, Dinas Aceh, dan Lembaga Teknis Aceh yang diatur dengan Kanun Aceh. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretariat DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas berikut: menyelenggarakan administrasi sekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh disingkat DPR Aceh atau DPRA adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Aceh, Indonesia. Berbeda dengan DPRD provinsi lain di Indonesia, pada umumnya DPRA memiliki nama yang unik serta jumlah anggota 1:4 kali lebih banyak daripada DPRD. Provinsi menurut undang-undang, DPRA beranggotakan 81 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Pimpinan DPRA terdiri dari 1 ketua dan 3 wakil ketua yang berasal dari partai politik dengan jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRA yang sedang menjabat saat ini adalah hasil pemilu 2019 yang dilantik pada 30 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Jumali di Gedung Utama DPR Aceh. Komposisi anggota DPRA periode 2019-2024 terdiri dari 15 partai politik, di mana Partai Aceh merupakan pemilik kursi terbanyak, yaitu 18 kursi. Tugas dan wewenang DPRA memiliki tugas dan wewenang membentuk Kanun Aceh yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kanun Aceh dan peraturan perundang-undang lain, melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerjasama internasional, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur, wakil gubernur kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri, memberitahukan kepada gubernur dan komisi independen pemilih tentang akan berakhirnya masa jabatan gubernur, wakil gubernur, memilih wakil gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan wakil gubernur, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Proses pemilihan Kepala Daerah Provinsi Aceh. Independen Pemilihan KIP Aceh resmi menetapkan tahapan program dan jadwal pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 pada Selasa tanggal 19 bulan 1 2021 di Aula KIP. Tahapan program dan jadwal pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 telah dituangkan dalam salinan surat keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh nomor 1 PP 01.2 KPT 11 Provinsi 1 2021 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wali bupati, dan wali kota, wakil wali kota dalam Provinsi Aceh tahun 2022. Sebelum rapat pleno penetapan tahapan program dan jadwal pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022, KIP Aceh bersama KIP Kabupaten atau Kota juga melakukan rapat koordinasi dan sinkronisasi serta pencermatan tahapan Pilkada Aceh tahun 2022 dengan tujuan agar nantinya tidak ada tahapan-tahapan yang saling bertabrakan antara tahapan Pilkada Gubernur atau Wakil Gubernur dengan Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil
Wakil Wali Kota. Ketua KIP Aceh menyampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di mana disebutkan bahwa tahapan dan jadwal pemilihan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota ditetapkan oleh KIP Aceh. Penetapan tahapan dan jadwal Pilkada Aceh tahun 2022 ini bukan karena sebuah tekanan atau pesan pihak-pihak tertentu, namun ini merupakan murni perintah undang-undang dan kita wajib melaksanakan perintah tersebut dan kita melaksanakannya. Rapat pleno penetapan tahapan program dan jadwal pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 bersama KIP Kabupaten atau Kota. Selain Ketua KIP Aceh Syamsul Bahri dan Wakil Ketua Tarmizi serta komisioner lainnya Rainisa, Akmal Abzal, Munawarsyah Muhammad, dan Agusni Ahad turut hadir dalam kegiatan tersebut. Peraturan Daerah Provinsi Aceh 1. 1 tahun 2019 Pemerintah Gompang tahun 2019 nomor 1. 2 tahun 2019 Pertanggungjawaban melaksanakan anggaran pendapat dan belanja Kota Banda Aceh tahun anggaran 2019 nomor 2. 1 tahun 2018 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh tahun 2017 sampai 2022 tahun 2018 nomor 1. 2 tahun 2018 Perubahan atas Kaunun Kota Banda Aceh nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh tahun 2009 sampai 2029 tahun 2018 nomor 2. 7 tahun 2018 Pengelola Barang Milik Daerah tahun 2018 nomor 7. 8 tahun 2018 Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh tahun 2018 nomor 8 dan lain-lain. Kebijakan keuangan Aceh dilakukan keterkaitan 3 fungsi utama pemerintahan, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi merupakan tugas pemerintahan untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi yang dimiliki untuk mempengaruhi perekonomian Aceh. Pemerintah Aceh mempunyai kewajiban untuk mempengaruhi distribusi kesejahteraan rakyat sehingga sebaran kesejahteraan terjadi secara merata sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan. Sedangkan fungsi stabilisasi sangat terkaitan dengan kerawanan, baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi negatif dalam perekonomian. Dalam hikari pemerintahan ada 2 fungsi. Pertama merupakan ranah utama dari pemerintahan daerah, sedangkan fungsi stabilisasi sering membutuhkan kebijakan moneter agar efektif sehingga lebih dominan menjadi kewajiban pemerintahan pusat. Secara umum, kebijakan keuangan Aceh terdiri dari 3 kebijakan, yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan Aceh diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli Aceh. Selain ini, pemerintahan Aceh masih Kebijakan belanja Aceh diarahkan pada peningkatan kualitas belanja atau quality spending, alokasi belanja yang lebih besar pada program dan kegiatan dengan elastisitas positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta stabilitas harga barang. Sedangkan kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau SILPA secara efektif dan efisien melalui penyertaan modal pemerintah